Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 721. Dia tahu bahwa semakin banyak situasi seperti itu, semakin tenang dia, selama dia tidak mengakuinya, itu akan baik-baik saja. Dia penuh percaya diri, Jiang Yan tidak akan pernah bunuh diri dengan kejam. Ye Qingmei, yang baru saja mengganti sandalnya di lorong, tidak bisa menahan kaku. Dia melirik Lin Yu dengan gugup, dengan hati nurani yang bersalah. Anda tahu, jika Lin Yu adalah pelaku utama, dia adalah aksesori. Lin Yu berdiri tegak, berpura-pura tenang, dan memberi isyarat sedikit padanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak perlu gugup, dan kemudian berjalan cepat ke kamar tidur, mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Chong Jiangyan berkata, siapa yang memindahkan barang-barangmu? Apakah itu salah? Pasti kamu. Jiangyan dengan marah menunjuk ke meja riasnya, lihatlah sendiri, pelembab dan alas bedak saya semuanya tercurah, akan berguling ke tanah, semuanya akan rusak. Lin Yu menoleh dan melirik botol dan kaleng yang jatuh di atas meja rias, dan dia lega, ternyata kosmetik inilah yang membuat keributan, dan hampir tidak membuatnya takut sampai mati. Sebagai seorang pria baja lurus, dia secara alami tidak dapat memahami apa arti kosmetik ini bagi perempuan. Oh, apa? Aku tidur sebentar di kamar tidur di sore hari, mungkin aku tidak sengaja menabrak meja saat bangun tidur. Nanti kubelikan untukmu. Lin Yu hanya sedikit berbohong di ujung jarinya, apapun yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah apa-apa. Jiang Yan memelototinya, mendengus, dan kemudian meletakkan kosmetik, lalu mengeluarkan kunci kecil dari tas, menurunkan tubuhnya, mengeluarkan kunci untuk membuka laci, lalu membuka laci, dan dengan hati-hati meletakkan roti di dalamnya. Cepit rambut jambul dicabut, dan wajahnya menunjukkan ekspresi harapan yang besar, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang berharga. Dia sendiri tidak tahu kenapa. Setiap kali dia kembali beberapa hari ini, dia ingin melihat jepit rambut jambul dulu. Dia sepertinya takut kehilangannya. Dia hanya merasa saat melihat jepit rambut jambul itu utuh setiap hari. Tabah. Lin Yu melihatnya mengambil jepit rambut jambul, hatinya tiba-tiba menjadi tegang, sedikit bersalah. Jiang Yan dengan hati-hati membuka brokat yang menutupi jepit rambut jambul. Setelah melihat jepit rambut di tangannya, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi lega, tapi kemudian rona kulitnya berubah dan dia melihat tangannya dengan hati-hati. Jepit rambut jambul di rumah bertanya-tanya, apakah ini jepit rambut jambul saya? Mengapa terlihat aneh? Itu bukan milikmu, tapi kamu menguncinya di lemari. Siapa yang berani pindah? Lin Yu curang tanpa curang merah. Yan, ayo makan buah, aku siap mencucinya. Pada saat ini, Ye Qingmei memanggil Jiang Yan pada waktu yang tepat, setelah dia menemukan bahwa Jiang Yan sangat mementingkan jepit rambut jambul ini, dia juga merasa bahwa Jiang Yan aneh. Tiba-tiba dia mengerti mengapa Lin Yu harus berusaha keras pada jepit rambut jambul itu. Buang jepit rambut. Oke, ini dia. Jiang Yan buru-buru membungkus jepit rambut dengan hati-hati dan memasangnya kembali, lalu bangkit dan berjalan keluar. Ketika Lin Yu melihat ini, dia menarik napas panjang dan memikirkannya dengan hati-hati, dan menemukan bahwa mata Jiang Yan pada jepit rambut jambul tadi kehilangan cahaya keinginan tadi malam. Untungnya, dia telah berurusan dengan jepit rambut jambul. Hal ini sangat aneh. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit perut hitam di dalam hatinya. Bisakah jepit rambut ini diberikan kepada Jiang Yan dengan sengaja oleh saudari Xiaowei? Tentu saja, ini hanya tebakan, dan tidak ada bukti. Lagi pula, dia tidak bisa melihat keanehan dari jepit rambut jambul. Mungkin Xiaowei tidak tahu keanehan, dia dengan baik hati memberikannya kepada Jiang Yan sebagai hadiah. Tapi bagaimanapun juga,
Hati Lin Yu lebih berhati-hati terhadap saudari Xiaowei ini, dan tidak bisa tidak mengingat perasaan aneh saat Xiaowei mengenakan Chongsam hari itu, mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Berkata, ada apa? Dokter Xiaohei, cepat makan buah. Pada saat ini, Jiang Yan di luar pintu tiba-tiba memanggilnya, setelah makan buah, saya harus menyusahkan dokter Ho untuk melakukan perawatan kaki untuk saya dan King Mei. Saya kelelahan setelah seharian berjalan. Lin Yu baru saja pulih, dan berjanji, diterima. Selesai berbicara dan keluar dengan cepat. Setelah berurusan dengan jepit rambut jambul, pintu jahat ini, Jiang Yan kembali normal dalam beberapa hari berikutnya, dan tidak pernah menunjukkan tampilan mengerikan malam itu, dan dia bahkan tidak melihat jepit rambut jambulnya ketika dia pulang setiap hari. Tampaknya jepit rambut jambul ini akan segera dilupakan. Hari itu Guo Zhaozong menelepon Lin Yu, dan Lin Yu tahu bahwa Guo Zhaozong dan Zhen Guojing akan pergi. Lin Yu dan Li Qianjue secara pribadi pergi ke bandara untuk mengirim mereka pergi. Guo Zhaozong dan Zhen Guojing ketakutan, dan mereka terus mengucapkan terima kasih kepada Lin Yu di sepanjang jalan. Bagaimanapun, Lin Yu menyelamatkan nyawa mereka berdua. Bos Zhen, jangan lupa apa yang aku percayakan padamu. Sebelum Lin Yu pergi, dia menarik Zhen Guojing ke samping, dan sekali lagi bertanya kepadanya tentang tersangka anggota biarawan Asia Tenggara, dan meminta Zhen Guojing untuk menemukan cara untuk menarik orang itu keluar dan menangkapnya. Jangan khawatir, Tuan He, saya sudah menghubunginya. Menurut instruksi Anda, saya tidak menusuknya. Saya menyebutkan kepadanya hal-hal yang tidak nyaman beberapa hari terakhir ini. Anak ini sudah mengambil umpan. Zhen Guojing dengan hormat berkata kepada Lin Yu, saya telah mengatur tenaga kerja. Begitu dia muncul, saya akan segera menangkapnya dan memberikannya kepada majikan kedua yang Anda katakan kepada saya. Ada Bos Lao Zhen. Lin Yu tersenyum dan mengangguk padanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit nyaman. Jika dia bisa menangkap orang ini, itulah sebabnya dia mencoba yang terbaik. Setelah menyaksikan Zhen Guojing dan Guo Zhaozong pergi, Li Qianjuo mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan emosi bersyukur, Jiarong, kamu telah memberiku terlalu banyak kejutan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Pengusaha daratan yang kaya, dua pengusaha kaya Shanghai SIPG, yang telah memeras otak mereka dan tidak bisa naik lebih tinggi, setuju untuk bekerja sama dengan kami begitu mudah. Ini hampir seperti mimpi. Ketika saya melihat ke belakang, saya harus membagikan lebih banyak saham Anda. Oke, jangan sopan padaku. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah menjadi orang yang tamak, tidak peduli apakah dia berbagi atau berbagi. Biar saya beritahu, kerjasama ini bisa dikatakan membuka jalan bagi kemakmuran dan perkembangan Li Group di masa depan selama 30 tahun. Li Qianjue mengangguk dan berkata dengan pasti, lalu segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak, setidaknya 50 tahun. Jangan katakan ini padaku, kamu tahu aku tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bahkan jika dia mengerti bisnis, dia tidak ingin terlibat di dalamnya. Dia masih merasa santai dan santai. Kalau begitu, Anda harus pergi ke peluncuran produk baru kami dalam beberapa hari. Li Qianhui buru-buru berkata kepada Lin Yu, awalnya saya menamainya Lis Changsheng Oral Liquid, bagaimana menurut Anda? Changsheng, ini agak berlebihan. Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum. Sangat mudah untuk menjual dengan dibesar-besarkan dan membumi, dan kata, umur panjang, terdengar menguntungkan, bukan berarti Anda harus hidup selamanya. Li Qianzuo tersenyum, ayo kembali ke pabrik farmasi Anda untuk bertanggung jawab atas produksinya. Bagaimanapun, jumlah yang digunakan pada tahap awal terlalu besar. Setelah membuka pasar luar negeri, Anda dapat menjualnya ke luar negeri. Anda memiliki pasukan yang menjaganya.
Saya yakin, obatnya luar biasa. Tidak masalah. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Saya akan menyapa Departemen Quartermaster ketika saya melihat ke belakang, dan membiarkan mereka menatap lebih banyak untuk meminta bantuan. Awalnya, direksi merasa obat ini bisa dengan mudah membuka pasar dengan mempublikasikannya atas nama pengobatan barat. Li Qianzuo berkata dengan wajah yang mengerikan, menegakkan dadanya dan berkata dengan bangga kepada Lin Yu, saya tidak memberikannya saat itu juga. Bagaimana kita bisa membuat obat barat murah untuk apa yang telah kita teliti dalam pengobatan Tiongkok? Itu dipromosikan atas nama pengobatan Tiongkok. Pasar akan bisa buka cepat atau lambat setelah berita dari mulut ke mulut difermentasi. Obat yang berkaitan dengan gen dan metabolisme sel ini memang lebih mudah diterima oleh pengobatan barat dan dapat dikembalikan ke peredaran dalam waktu yang singkat, namun ia dan Lin Yu berhasil mengeluarkannya untuk memperluas pengobatan Tiongkok. Mempengaruhi, jadi kita harus bersikeras mempromosikannya atas nama pengobatan Tiongkok. Haha, kalau begitu aku bisa berterima kasih banyak kali ini, Kakak Li. Lin Yu merasa lega melihat Li Qianjue sangat teliti dalam masalah besar tentang benar dan salah. Konferensi hari Minggu. Saya tidak akan pergi ke konferensi pers. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Minggu adalah hari ulang tahun keponakan kecil kakak Niu, Yiner. Aku akan merayakannya bersama. Aku sudah memesan tempat di restoran Paradi. Oke. Kalau begitu saya tidak akan memaksanya, saya akan menghubungi Anda lagi jika ada hal lain. Li Qianhui mengangguk. Pada saat yang sama, di sebuah rumah mewah kelas atas di suatu tempat di ibu kota, Yan Lun sedang memegang cerutu di mulutnya, dan melihat dengan cermat beberapa foto di tangannya. Saya melihat bahwa sosok di foto itu adalah Lin Yu, Jiang Yan dan Ye Qingmei. Sial, anak ini Yan Fu tidak dangkal. Dia telah menemukan istri yang begitu cantik dan istri kecil. Mata Yan Lun dengan rakus menyapu sosok anggun Jiang Yan dan Ye Qingmei di foto. Dia dengan jelas menganggap Ye Qingmei sebagai istri kecil Lin Yu. Lagi pula, bagi orang kaya seperti mereka, memiliki 3 istri dan 4 selir, adalah sangat biasanya. Demi uang, tidak peduli berapa banyak wanita yang bisa bergaul dengan baik, dapat dilihat bahwa dia sudah menganggap Jiang Yan dan Ye Qingmei sebagai jenis pemuja emas di hatinya. Itu wajar, tim Pluto tidak sia-sia, dan sekarang Pluto baru saja dipromosikan dari urutan ke-8 menjadi ke-7 dalam daftar pembunuh dunia. Seorang pria berambut pirang yang berdiri di sampingnya berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, kamu juga tahu betapa sulitnya untuk menjadi salah satu peringkat pembunuh dunia, terutama untuk peringkat setinggi itu. Yah, profesional itu profesional. Yan Lun mengangguk, dan bertanya dengan suara yang dalam, lalu Pluto, kapan mereka akan melakukannya? Hanya minggu malam ini. Pria berambut pirang itu segera membungkuk dan melaporkan, Pluto menerima berita pasti bahwa He Jiarong telah memesan tempat duduk di restoran Paladi pada hari Minggu. Pluto telah membuat jaringan dunia. Selama mereka tidak mengubah keputusan mereka, mereka akan pergi ke restoran untuk makan sesuai jadwal. Maka He Jiarong tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.